Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah-kisah yang menarik dan inspiratif di berbagai belahan dunia manapun yang dapat diambil hikmah, pelajaran, serta memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terkecuali kisah dari era keemasan Emporium Inggris, yang dimana agama Kristen adalah bagian dari identitas Inggris pada saat itu. Namun, pada periode ini dikenal pula dengan era Victoria, karena bertepatan dengan masa kekuasaan Ratu Victoria mulai dari 1837 hingga 1901. Sejarah mencatat ada sejumlah kecil orang yang meninggalkan Kristen dan memeluk agama Islam. Setidaknya ada 3 warga yang kemudian dikenal sebagai pionir tokoh muslim di Inggris. Berikut kisah mereka. Yang pertama, Lady Evelyn atau Lady Zainab. Benih-benih ketertarikan mungkin sudah tertanam ketika ia melakukan perjalanan ke negeri-negeri muslim saat ia kanak-kanak. Yang jelas, keyakinan untuk beralih menjadi muslimah tampak jelas setelah liburan di Roma, di mana ia bertemu Paus. Ia menulis, ketika Paus tiba-tiba bertanya apakah saya pemeluk Katolik, saya kaget dan saya spontan menjawab bahwa saya muslim. Ia menjelaskan ia tak tahu mengapa ia memberikan jawaban ini ke Paus. Yang jelas, ini seakan menjadi momen untuk makin giat mempelajari Islam. Pakar sejarah William Vesey yang menulis kata pengantar Memoir Lady Evelyn mengatakan, seringkali orang tertarik dengan Islam dan akhirnya memeluk Islam karena aspek spiritual dari agama ini. Di Timur Tengah, Lady Evelyn oleh kawan-kawan Arabnya dikenal dengan nama Lady Zainab. Ia punya akses luas dan pernah menulis tentang pengaruh dominan perempuan di budaya muslim. Pada usia 65 tahun, ia menunaikan haji ke Mekah, perempuan Inggris pertama yang melakukan ibadah ini. Perjalanan dan pengalaman spiritual yang indah kemudian ia tulis dalam buku yang diberi judul Haji ke Mekah. Tak banyak yang diketahui soal kehidupan Lady Evelyn setelah ia menunaikan ibadah haji. Ia sempat ke Kenya, namun selain fakta ini, praktis tak banyak terungkap sisi-sisi kehidupan pribadinya. Ia meninggal dunia pada tahun 1963 pada usia 95 tahun di satu panti jompo di Inverness dan dimakamkan di Glencairn Estate di Tanah Tinggi, Skotlandia. Di surat yang ia tinggalkan, ia antara lain meminta agar dipahat salah satu ayat dari surat An-Nur di batu nisannya. Pahatan ayat Quran dirusak mungkin oleh orang yang tidak setuju dengan pandangan keislaman Lady Evelyn. Dalam memoir, ia menulis, saya sering ditanya sejak kapan dan mengapa saya memeluk Islam. Saya hanya bisa menjawab bahwa saya tak tahu kapan tepatnya kebenaran Islam masuk ke jiwa saya. Sepertinya saya ini sudah muslim sejak dulu. Yang kedua, Abdullah Quilliam. Pengacara William, Henry Quilliam, tertarik dengan Islam ketika melihat orang-orang Maroko salat dengan sangat khusyuk di satu kapal feri pada tahun 1887. Mereka tampak tenang, tak terganggu sedikit pun oleh angin kencang maupun kapal yang terombang-ambing. Saya sangat terkesan melihat wajah-wajah teduh mereka, kata Quilliam. Pada usia 31 tahun, ia resmi masuk Islam setelah berbincang-bincang soal agama ini di Tangiers, Maroko. Ia mengatakan bahwa Islam masuk akal, logis, saya merasa tak bertentangan sama sekali dengan keyakinan yang saya anut. Islam tidak mengharuskan mu'alaf mengganti nama, namun ia memutuskan untuk mengganti nama Abdullah. Ketika kembali ke Inggris, masih pada tahun 1887, ia menjadi da'i dan disebut ikut berperan penting dalam perpindahan agama sekitar 600 orang di seluruh Inggris. Ia juga mendirikan masjid pertama di Inggris pada tahun tersebut di dekat Liverpool. William menulis pamflet yang merangkum aspek-aspek agama Islam yang ia beri judul Faith of Islam, di mana penguasa Inggris ketika itu, Ratu Victoria, meminta agar pamflet ini diterjemahkan ke 13 bahasa. Ia dilaporkan memesan 6 eksemplar untuk keluarga kerajaan Inggris.
Pada tahun 1894, Sultan Kekaisaran Utsmaniyah dengan persetujuan Ratu Victoria mengangkat William sebagai Syekh untuk Inggris Raya, yang mencerminkan peran penting William di komunitas Muslim ketika itu. Di balik pengakuan penting yang diterima William, banyak warga Muslim di Liverpool yang mendapatkan perlakuan buruk. Mereka dilecehkan, bahkan dilempar dengan batu bata atau kotoran kuda. William meyakini orang-orang yang menyerang warga Muslim ini telah dicuci otak, sehingga percaya bahwa pemeluk Islam adalah orang-orang yang jahat. Di Liverpool, ia dikenal suka membantu kalangan bawah dan mendorong pembentukan serikat buruh. Karirnya sebagai pengacara terhenti ketika ia membantu seorang klien perempuan yang menggugat cerai suaminya. Perempuan ini yakin suaminya selingkuh, dan bersama William ia membuat jebakan. Upaya ini gagal dan izin William sebagai pengacara pun dicabut. Akhirnya ia meninggalkan Liverpool pada tahun 1908 agar skandal ini tidak menjadi besar dan tidak berdampak terhadap komunitas Muslim lainnya. Ia meninggal dunia pada tahun 1932 dan dimakamkan di kota itu. Masjid yang dia dirikan di Liverpool pada tahun 1887 hingga hari ini masih memakai nama Masjid William. Yang ketiga, Robert Stanley. Narasi sejarah Muslim era Victoria biasanya banyak diisi oleh kisah kalangan menengah kelas atas yang masuk Islam. Bisa dipahami karena tradisi pencatatan mereka jauh lebih baik, kata Christina Longden yang menemukan bahwa leluhurnya Robert Stanley memeluk Islam setelah ayahnya yang menelusuri silsilah keluarga. Robert Stanley berasal dari kelas pekerja, namun kemudian bisa menjadi wali kota Stalybridge di dekat Manchester pada tahun 1870-an. Longden yang menulis buku dan naskah drama tentang Stanley menuturkan bahwa Stanley secara berkala menulis tentang kolonialisme Inggris di penerbitan yang dikeluarkan oleh Masjid William di Liverpool. Stanley bertemu William pada akhir tahun 1890-an setelah ia tak lagi menjadi politisi. Keduanya kemudian menjadi teman akrab. Stanley 24 tahun lebih tua dibandingkan William, jadi mungkin ada hubungan semacam bapak anak, kata Longden. Stanley mengucapkan kalimat syahadat pada tahun 1898 pada usia 70 tahun dan kemudian memakai nama Prescott. Penelusuran yang dilakukan Longden menunjukkan di Stalybridge ketika itu tak ada warga Muslim lain kecuali Stanley. Stanley kemudian pindah ke Manchester dan meninggal di dunia di kota itu pada tahun 1911. Langkah Stanley memeluk Islam ditutup rapat oleh pihak keluarga dan baru terungkap oleh keluarga Longden pada tahun 1998. Temuan ini Longden komunikasikan dengan cucu William yang mengatakan jika fakta ini tak diungkap, orang selamanya tidak akan tahu bahwa Robert Stanley adalah termasuk pionir komunitas Muslim di Inggris. Kebetulan, saudara laki-laki Longden, Stephen, masuk Islam pada tahun 1991 setelah belajar di Mesir. Stephen mengatakan dirinya sangat kaget dalam konteks terkejut yang mengembirakan begitu tahu bahwa leluhurnya adalah seorang Muslim. Keputusan masuk Islam pada abad ke-19 yang bagi masyarakat Inggris ketika itu tentu akan dianggap sebagai keputusan yang sangat aneh. Mungkin adalah bagian dari karakter Manchester yang dipunyai oleh Robert Stanley, kata Stephen. Terima kasih kepada sahabat budiman yang telah menonton, menyimak, dan mendengarkan kisah-kisah para mu'alaf dari negeri Ratu Elizabeth tersebut. Semoga kita semua dapat mengambil nilai-nilai ilmu, iman, dan takwa dari kisah-kisah tersebut. Saya Bang Ahyar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.